Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'adah wa nasara abdah wa azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya punya waktu maksimal 15 menit, ya. Mudah-mudahan kurang dari itu. Ya. Nah, saya akan mengajak jamaah Isya dan Tarawih di Masjid Syuhada yang kita cintai ini untuk mengingat bahwa tujuan kita melaksanakan ibadah siam Ramadan itu yang paling penting agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, orang takwa itu seperti apa? Gambarannya ada di dalam Al-Baqarah 177. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa sa'ilina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'adim idza ahdu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi gambaran yang katakanlah lebih kurang utuh, komprehensif, utuh ya. Itu yang namanya kebajikan, albir. Bukanlah kamu sekedar menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat, juga mungkin ke utara atau ke selatan. Tetapi kebajikan atau albir yang sesungguhnya itu adalah orang yang percaya kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, pada para nabi, ya, itu katakanlah keimanan kita. Ya. Kemudian memberikan harta yang dicintainya kepada dawil qurba, kaum kerabat kita, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, orang yang memerlukan pertolongan ketika dia jadi musafir, kehabisan bekal, wasailin, dan mereka yang meminta karena memang tidak punya apa-apa, ya. Wafir riqab, mereka yang ada dalam perbudakan, dalam himpitan sosial. Ya, sekarang perbudakan tidak ada, tapi masih ada lapisan pekerja yang kadang-kadang bekerja seperti rodi dengan imbalan yang minimal. Ya. Nah, kemudian mereka ini memberikan bantuan kepada mereka itu, ya. Nah, kemudian wa aqamas shalah wa ataz zakah, ya. Menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian menepati janji, ya. Ketika mereka berjanji dan mereka bersabar atas al-ba'sa, tekanan psikologis, wad-dharra, tekanan ekonomi, sosial, ya. Wahinal ba'as, ketika dalam keadaan perang yang sangat berat, tapi ulaika alladzina shadaqu, mereka itu orang yang lurus, yang jujur, wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang yang bertakwa. Sebagai tujuan kita berpuasa. Jamaah yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, ya. Sementara itu dalam Al-Quran itu ada 20 ayat yang mengingatkan orang beriman jangan sampai tidak berhasil mengendalikan hawa nafsunya. Jadi antara lain ayat itu kita bisa lihat di Al-A'raf 175, 176. Ini sangat tajam. Ya. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha
fa'atba'u syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ini Nabi diperintah Allah untuk menceritakan tentang seorang hamba yang mula-mula sudah menerima kebenaran, tapi kemudian tergelincir, dia mengelupaskan dirinya dari keimanan itu, kemudian dia jatuh ke rawa-rawa dosa. Nah, andai kata kami Allah berkenan mengangkat dia, mengangkat ke darajah tingkatan yang bagus, tentu kami bisa. Tapi masalahnya dia sendiri itu sudah menjatuhkan dirinya ke kepentingan dunia yang sangat hina itu, ya. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya, maka kata Allah, permisalan dia itu seperti anjing. Kalau engkau gertak, anjing menjulurkan lidahnya. Kalau engkau diamkan, dia juga menjulurkan lidahnya. Ya. Karena hanya anjing tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, ya. Karena itu kata Allah, faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Muhammad, ceritakan kisah ini kepada kaum muslimin, mudah-mudahan mereka bisa mengambil iktibar, bisa bertafakur, bisa kontemplasi. Ya. Nah, saudara-saudara jamaah yang saya cintai, kemudian sesungguhnya Allah juga berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu tidak melihat Muhammad orang-orang yang telah menjadikan nafsu sebagai Tuhannya? Jadi ada orang yang menyembah kemauan, keinginan hawa nafsunya. Apakah kamu Muhammad bisa jadi pelindung mereka? Tentu tidak. Nah sekarang ini supaya kena masalahnya, saya mengingatkan bangsa kita yang besar ini sesungguhnya dalam keadaan carut marut. Sebabnya apa? Sebabnya banyak anak-anak bangsa, tapi juga terutama mungkin pejabat dan pemimpinnya itu yang lupa terhadap peringatan ini. Jadi terjadi kekacauan sosial, politik, ekonomi, centang perenang penegakan hukum, dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan tadi, mungkin banyak pemimpin yang telah menyembah hawa nafsunya itu. Ya. Bahkan Allah menyindir ya, dalam Al-Baqarah juga, ya. Wa tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Jadi Muhammad, ini pada zaman Nabi dulu ya, kamu pasti akan menemukan ya orang-orang yang amat sangat tergantung-gantung, terpukau, terjerembab, terikat dengan kepentingan dunia. Kemudian dari orang-orang musyrik itu banyak yang menginginkan andai kata diberi umur 1000 tahun. Tentu ya, Allah tidak akan mengizinkannya. Tetapi andai kata diberi 1000 tahun pun, dia tetap tidak akan bisa dijauhkan dari dosa dan dari adab. Karena itu Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu maha melihat segala yang mereka kerjakan. Nah ini saya melihat betapa banyak di antara anak bangsa itu memang sudah tidak menghiraukan sama sekali ya, himbauan Quran seperti itu ya. Jadi negara kita ini pernah saya tulis dalam sebuah risalah kebangsaan ya, ini sudah dikuasai oleh mafia ya.
tidak ada satu kehidupan nasional yang tidak ada mafianya. Ya. Mafia garam, mafia gula, mafia bawang, mafia cabai, mafia olahraga, menentukan skor, mafia hukum, ya, mafia kehutanan, mafia pertambangan, semua. Ya. Nah karena itu geger minyak goreng, geger solar, dan akan seterusnya itu karena apa? Karena, maaf saya katakan terus terang, sebagian orang-orang yang sesungguhnya harus mengemban amanat bangsa, amanat kebenaran, ya, melawan kemungkaran, melawan kezaliman, justru menjadi pelaku-pelaku yang sangat menentukan. Nah, jadi saya tidak bisa berpanjang lebar ya, kecuali mengingatkan ya, bahwa kalau sebuah bangsa sudah tidak lagi mengindahkan ya, himbauan-himbauan tadzkirah dari berbagai kalangan, ya, maka Allah justru akan membiarkan dia mencapai puncak-puncak kesenangan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farhu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ya. Jadi ini sunatullah, kalau ada orang diperingatkan nekat, ya, jangan haus kekuasaan, jangan ngawur, jangan ugal-ugalan, jangan immoral, ya, jangan tidak menggubris kepada peringatan, ya, maka Allah justru akan membuka pintu-pintu kesenangan, sehingga tatkala mereka sampai pada puncak kesenangan dan kelupaannya itu, tiba-tiba Allah melakukan balu godam hukumannya dan mereka hancur berantakan, mublisun, ya, tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Nah saya berdasarkan sedikit pengalaman, sedikit ya wawasan yang saya peroleh, sedikit ilmu, sedikit agama ya, yang kita pelajari, ya, maka rasa-rasanya ya, bangsa besar ini, apalagi umat Islam, harus hati-hati ya, sedang menghadapi berbagai ujian. Ya. Tetapi fafiru ilallah, ya, kita berpegang teguh kepada Allah. Itu pegangan kita. Ya. Kita ini termasuk orang yang suka memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Jadi hanyalah orang-orang beriman pada Allah dan hari akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah saja. Ya. Dan mudah-mudahan mereka orang-orang yang termasuk tertunjuki mendapatkan hidayah. Ya. Nah, jadi saya bisa panjang, tapi saya ingin menyampaikan di sini. Sampai tadi siang saya sudah keliling mengunjungi 101 masjid. Ya. Masjid kampus-kampus di IAIN, di UGM, di UIN, Universitas Negeri Yogyakarta, tapi juga di UMY, UAD, ya, itu luar biasa. Ya. Bahkan banyak kompleks-kompleks itu, ya, tanpa bantuan pemerintah, itu mereka orang-orang sekali itu membangun masjid yang luar biasa, indah sekali. Ya. Coba Anda kalau pergi kemana-mana mampir. Ya. Jadi di sini saya punya optimisme, ya, bahwa selama umat Islam masih cinta masjid, masih tergantung-gantung hatinya dengan masjid, maka Allah tidak pernah akan mengecewakan kita. Ya. Jadi kita terus saja, saudara sekalian. Ya. Tapi kita tahu, ya, Allah sudah membuat sebuah patokan. Kata Allah, ya, barang siapa membuat makar, ya, sesungguhnya makar itu di tangan Allah. Ya. Sekalipun makar itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Ya. Jadi ini sebuah
ayat dalam surat Ibrahim yang pasti benar. Jadi saya kadang-kadang juga agak gundah melihat perkembangan seperti ini. Tapi kalau melihat Al-Quran, ya, kita terus saja fafiru ilallah, nanti akan mengambil alih yang di langit. Ya. Setiap kezaliman kalau sudah sampai pada ajal pasti usai. Ya. Jadi you like it or not, ya, itu yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.